Cuma kenyataannya ditutup. Udah muter 5 kali saya. Dan untuk memakai masker pun masih jarang. Untuk area sakti. Bener, sakti di situ sakti, Mbak. Pak, kalau di sini ada yang saklek, ada yang enggak mungkin ya. Nah, gitu betul. Jadi benar-benar gelap. Halo rekan-rekan Good People yang ada di seluruh Indonesia, kembali lagi dalam acara Chit Chat. Kali ini bintang tamunya banyak dan spesial dengan tema obrolannya yang lagi happening. Kalau boleh kenalan dulu, saya Eja sebagai host di sini. Kemudian ada samping saya ini ada siapa, Mas? Rangga dengan ya? Abdul Hamid dari Semarang. Oke, ada Mas Dul. Terus di sebelahnya lagi ada. Halo, Stefadil dari Kalimantan. Ya, ini kayak acara Take Me Out ya? Iya betul, makanya. Tinggal pencet tombol. Joget aja. Samping Mas Fadil. Halo, great people. Saya Arli dari Sumatera nih. Nah gitu Mas Dul. Ada Mas Arli, kemudian ada Mas siapa lagi? Assalamualaikum, salam kenal. Saya Krisna dari Freeport, dari Papua. Waalaikumsalam, salam kenal Mas. Ya Mbak. Berikutnya next. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Hai, saya Helmi dan Sulawesi. Ya, halo semuanya. Jadi sebenarnya kita mau ngobrolin seputar PPKM. Pengen ngobrolin seputar COVID dan juga vaksin gitu. Di dekat daerah rumah saya itu lumayan. Jadi untuk tempat makan yang kira-kira ada menyediakan kursi itu pasti kena sidak bahwa mereka nggak boleh makan di tempat gitu, harus take away gitu atau nggak makan di mobil gitu. Itu untuk tempat makan. Tapi kalau misalkan untuk yang jalan sih saya kurang tahu ya, karena jalan itu baru keluar dari rumah itu kemarin ke kantor dan hari ini tadi nganter vaksin. Jadi so far nggak ada penyegatan yang gimana atau dimintain surat sih, kecuali masuk kantor gitu dimintain keterangan tujuannya untuk apa gitu. Nah ini kita pengen dengar cerita dari teman-teman semua di areanya masing-masing. Sebenarnya PPKM yang sekarang ini berlaku itu situasinya bagaimana? Boleh dimulai yang dari paling jauh deh, yang paling jauh dulu nih, Mas Krisna. Oke Mbak, kalau di sini untuk PPKM ya, untuk dari pemerintah daerah menetapkan bahwa PPKM itu dilakukan dimulai dari tanggal 7 Juli sampai 7 Agustus nanti. Jadi aktivitas masyarakat di Papua ini dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi ketika nanti jam 6 sore nanti ada petugas-petugas yang menjaga di setiap simpang-simpang jalan di daerah Papua sini, Mbak. Jadi sangat kalau kita sebagai pekerja kan di sini juga teman-teman kadang ada yang kerjaannya lebih dari jam 6. Nah, ini kita antisipasi dengan kita pulangnya lebih awal, jangan sampai kita nanti kena sweeping dari petugas yang ada di jalan sana gitu. Petugasnya ini ya standby ya, jadi mereka memantau gitu. Ya, jadi kalau saya itu pernah keluar jam 5 sampai setengah 6. Nah, mereka itu briefing setengah 6 itu Mbak, mulai ngumpul di setiap persimpangan jalan besar. Karena memang kasus COVID di sini yang mulai Juli itu meningkat drastis. Kalau nggak salah itu di sini itu sampai 20 kali lipat meningkatnya.
Kalau misalkan 20 kali lipat gitu berarti full dong, tutup semua dong kantor apa segala macam. Tetap sih Mbak, cuma pembatasan jam aktivitas gitu. masyarakat aja. Tapi tetap boleh ke kantor gitu ya berarti. Apa tergantung? Kalau saat ini ke kantor tetap isinya diharuskan 50%. 50%, oke. Ya, jadi kami sistemnya rollingan, sehari WFH, sehari WFO gitu-gitu Mbak. Oke. Kalau Mas Arli, gimana Mas Arli? Daerahnya PPKM? Apa ya? Kalau ngomongin Sumatera itu kan luas juga. Mungkin saya ini akan ngomong yang di area saya aja, posisi saya stay ini di Pekanbaru. Untuk PPKM, untuk Pekanbaru sendiri itu efektif 2 minggu ini jalan. Jadi itu dari memonya dari Pemkot udah rilis, terus kami diharuskan untuk yang pertama untuk perkantoran itu wajib WFH dan WFO. Untuk komposisi WFO adalah 25% dari total karyawan. Jadi 25% aja nih yang masuk. Jadi udah bikin roster juga, jadwal WFH WFO gitu. Terus in case internal AHMC sendiri di sini, karena kita ikut di lingkupnya Yuti, jadi kita juga mereverse dari memo Yuti yang udah rilis terhadap PPKM. Jadi baru hari Minggu kemarin itu hari Sabtu itu rilis, jadi memo Yuti juga kita jalankan ini 1 minggu, itu lebih ketat lagi karena ngomongin PPKM dan COVID gitu ya. Untuk di AHMC sendiri yang di sini di Pekanbaru itu dalam 4 hari terakhir sebelum Sabtu kemarin itu total kasus positif baru itu dalam 4 hari 23 orang, 23 karyawan. Jadi diperketat lagi dengan memo Yuti dan kita adopt juga untuk di BP Pekanbaru. Jadi semua yang pertama dilakukan swab antigen massal. Terus untuk protokol kesehatan mau itu di area kantor itu juga lebih diperketat lagi memonya. Terus secara administratif kita itu dihimbaunya itu tidak menerima tamu dulu ya dari luar, mau siapapun, customer, vendor gitu, itu disarankan untuk tidak bertemu di kantor. Kalaupun memang terpaksanya harus ke kantor, orang luar pun juga harus menunjukkan antigen dulu baru bisa akses masuk ke kantor. Itu kalau ngomongin di kantor kita gitu. Tapi kalau ngomongin Pekanbaru sendiri secara keseluruhan, saya juga jarang keluar ya. Tapi kalau cerita dari teman-teman sales yang memang masih ada beberapa harus bertemu customer secara langsung. Kalau aparat-aparat pemerintah kayak Satpol PP itu sering kita lihat juga di jalan-jalan gitu. Terus hampir sama, mungkin kota lain juga ada sidak-sidak juga. Di sini juga ada gitu ya. Untuk tempat makan otomatis tidak bisa dine in, semua take away. Terus jam 8 memang sudah harus tutup untuk itu tempat makan. Mall sih buka, tapi sampai dengan jam 8 malam. Buka. Yang buka itu semua tokonya mallnya atau hanya kayak supermarket gitu? Iya, lebih ke grocery sama yang drugstore kali ya? Iya, Medstore biasanya. Iya, Medstore itu sama grocery gitu. Cuman Gulu-gulu buka tuh biasanya. Nah iya, kalau yang makanan gitu juga itu kayak ininya itu nggak ada gitu. Kalaupun ada kayak dikasih space tuh paling 2 meja aja gitu. 2 meja aja untuk yang dine-in. Kalaupun itu udah full, berarti otomatis udah nggak bisa makan di situ, semua take away. Itu sih singkatnya Mbak Eja. Ya, sebenarnya mungkin ini hampir sama ya, karena kan PPKM ini kan keputusan dari pemerintah pusat. Jadi mungkin kondisinya di seluruh Indonesia pun sama.
Nah, pengen denger nih, kalau misalkan menurut Mas Dul, sebenarnya menurut Mas Dul ini PPKM kan diberlakukan dengan tujuan untuk menurunkan angka pemaparan COVID ya Mas Dul ya. Nah, dengan PPKM yang udah kita jalanin mungkin kurang lebih seminggu 2 minggu gitu. Sebenarnya menurut Mas Dul itu efektif nggak PPKM ini kita jalanin gitu? Menurut saya efektif, dengan catatan semua juga harus tahu menjalankan PPKM semua akan efektif. Tapi kan kita lihatlah di berita-berita banyak yang coba-coba untuk cari, kalau di Jakarta ya kita lihat beberapa berita itu di Jakarta, kita lihat orang yang beberapa pekerja cari jalan tikus seperti itu. Tapi efektif, saya yakin efektif. Dilihat dari 3 hari ini ya, itu kan agak menurun kan, walaupun sekarang naik lagi nih. Naik lagi. Saya cuma efektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat, Mbak, semoga cuma ya memang ada dampak di perusahaan internal kita, khususnya di Jawa Tengah ini. Beberapa customer kita sudah tidak mau ditemuin, malah tidak mau ditemuin. Biasa mau ditemuin kan. Sekarang udah nggak mau ditemuin. Jam 8 di area Sumatera, di area Semarang, sekarang lampu udah dimatiin. Lampu kota. Semua hampir sama, peraturannya hampir sama. Cuma yang saya rasakan, kota sekarang itu seperti lampu, seperti pemadaman listrik untuk di jalan raya. Jadi benar-benar gelap. Ya cuma lampu dari mobil-mobil kita. Ini kisah lucu dari saya itu, kayak kemarin tuh saya dari sekian hari PPKM itu saya coba untuk keluar kota. Ya mau lihat. Saya itu coba mau lihat, ternyata karena saya memang belum tahu seluk-beluknya di daerah Semarang. Ya. Setelah saya makan take away, saya coba untuk pulang. Cari jalan untuk pulang aja saya nggak tahu. Kenapa? Sini tutup, balik lagi. Itu saya hampir tawaf itu 7 kali. Cuma saya 5 kali gitu. Berarti saya muter, ketemu ini lagi. Muter, ketemu ini lagi. Saya sampai stres, akhirnya saya udah gini aja. Sekarang posisi di Google Maps saya di sini, oke. Oh, berarti kalau berarti jalan Pantura itu kan nggak mungkin ditutup ya, jalan Pantura ya, bukan tol ya, jalan Pantura pasti. Udah, saya berarti harus menuju ke jalan Pantura. Tapi kenapa? Pasti nggak ditutup, saya bisa pulang. Tapi kalau saya ngikutin Google Map, cari jalan terdekat, pasti dilewatin kota. Isengnya orang yang pakai Google Map, di situ kan biasanya apakah jalan ini sudah dibuka? Nah, mungkin ada yang iseng itu. Sudah, iya. Google Map-nya bilang memang dibuka. Cuma kenyataannya ditutup. Udah muter 5 kali saya. 1,5 jam saya itu muter-muteri kota Semarang untuk cari jalan pulang tuh saya nggak ketemu dan. Itu aja sih. Ini pengalaman lucu saya. Yang kedua itu PPKM efektif ya. Seperti ini contoh vaksin ya. Dulu kalau kita lihat pro dan kontra vaksin itu gede banget ya. Waktu pertama kali, waktu masih belum ada corona Delta, Alpha itu kan pro, wah hampir itu sekarang itu tidak kita sadari bersama ya. Orang-orang sekarang itu berduyun-duyun untuk melakukan vaksin sampai kuota habis. Ini khususnya di area Jawa. Berarti kesadaran akan pentingnya vaksin udah naik dong. Betul. Kenapa? Karena memang secara analisa yang parah itu yang belum vaksin sekarang ini. Yang terparah itu yang kena vaksin itu cuma 1%. 99% itu rata-rata yang harus ke ICU itu yang belum hampir vaksin. Belum vaksin. Nah, cerita lucu saya kemarin, saya dari karyawan ya, keluarga. Jadi karyawan sudah divaksin, sekarang harus ngurusin untuk approach vaksin ke beberapa puskesmas. Itu
Ya harus datang di kantor kecamatan itu jam 4:30. Kuotanya cuma 300, saya di urutan 281. Teman bisa bayangin, saya cuma untuk kencing aja itu mungkin kota udah habis. Iya benar. Mau kencing udah, saya duduk aja. Saya empet. Saya tanya, gila ya Mbak ya, di sini saya 4:30 aja udah 281 ya. Bapak 4:30, saya itu jam 3 udah di pagernya kecamatan Pak. Kamu bisa bayangin kan kayak gitu. Padahal acara vaksinnya itu 7:30. Ya. Dapatkan tiket antrian itu sedemikian berat di Semarang ini. Karena kota udah habis. Dan kota yang di antrian ini itu bebas. Dalam arti gini, anggap saja ada kuota 1.000, yang 700 itu diserahkan ke desa-desa. Ke kepala desa nanti turun lagi ke RT. Nah, yang 300 ini adalah bebas. Artinya KTP Semarang boleh. Domisili dari mana aja ya? Domisili asal punya KTP, eKTP udah selesai. Cuma ya itu jam 3 itu harus ndusel. Gitu. Ini cerita tentang vaksin seperti itu. PPKM, waduh, bener-bener lah, Mbak. Ya dilematis lah, salah satu yang kita lihat banyak yang tumbang, pedagang kasihan, terus ya kayak gitu. Cuma ya mau tidak mau harus dilakukan lah. Memang penyebarannya sangat cepat sekali. Bukan hitungan hari lagi ini, dan hitungan kalau di berita itu 14 menit udah bisa kena itu. Nah, kalau kondisi di daerahnya Mas Fadil gimana? Kalau di Kalimantan ya, khususnya Balikpapan. Tapi kalau Kalimantan secara keseluruhan sih ya dari awal pun sebelum PPKM dari bulan Maret April mungkin ya. Itu kan memang beberapa daerah, misalnya di Kalbar, Raya, Pontianak, itu memang sudah lebih ketat gitu daripada daerah lain di Indonesia. Yang lain masih bisa pakai antigen, yang sedangkan di dua daerah itu sudah harus PCR dari awal. Ya, artinya sebenarnya untuk kebijakan di Kalimantan pun ya tetap berdasar pada kebijakan di pusat, tapi ya masing-masing punya strategi, punya tingkat ini sendiri. Tingkat di tempat saya sih khususnya di Kalimantan Timur ya. Ini untuk PPKM sebenarnya akhir bulan Mei, pertengahan bulan Juni lah. Itu sempat los ya. Maksudnya los tuh artinya karena termasuk daerah bukan zona merah gitu. Bahkan udah ada yang zona kuning dan zona hijau di Samarinda, Balikpapan ya. Apa ya nggak bisa ngomong sebabnya apa atau karena apa ya. Cuman kalau yang kita lihat sih dari kacamata, ketika di saat itu tuh timing tanggal-tanggal segitu tuh di Jawa, terus di Sumatera itu udah mulai chaos, udah mulai full, udah mulai PPKM sana sini. Itu di sini ya nggak ada ininya, nggak ada soundingnya gitu. Sebenarnya untuk pemerintah kota ya, tingkat pemerintah kota lah, Balikpapan ya itu termasuk salah satu yang strictnya dibanding kota-kota lain ya. Yang paling rajin ngeluarin memo, yang paling tinggal instruksi pemerintah, instruksi wali kota itu Balikpapan. Cuman ya itu awal-awal tuh sebelum PPKM nggak ada sama sekali, makanya ya masih bisa keluar, masih bisa dine in, ya masih nyantai lah ibaratnya. Bukan berarti tidak prokes ya, tetap prokes, tapi kondisinya memang seperti itu waktu itu. Nah kemudian waktu PPKM jelas langsung diluncurkan pusat PPKM. Sempat di sini tuh belum yang gimana banget gitu. Nah waktu tanggal 10-an ya kalau nggak salah Juli ya, yang waktu lagi hot-hotnya itu, nah itu akhirnya di Balikpapan pun diberlakukan juga penutupan jalan, terus jam kerja tempat-tempat umum dan publik mulai dikurangi, sama lah jam 8 udah mulai tutup. Terus jadi teman-teman BP masuk ya ke kantor? Masuk. Untuk apa ini saya ngomongnya sayangnya apa untungnya nih? BP masuk karena
gini kan berdasarkan PPKM kan diatur tuh sektor mana aja yang esensial dan non esensial. Nah, kita kan ngikut cuti nih, walaupun kita nggak kantor bareng gitu ya Balkon sama Rinda lah, dua-duanya kan nggak kantor bareng cuti, tapi kan segala keputusan, SK, terus memo kan ikut cuti. Nah, based on dari cuti, kita ngikut ke kategori sektor pertambangan. Pertambangan itu untuk operasional, workshop maupun warehouse itu 100%. Terus office itu 25%. Nah, kebetulan kemarin Balikpapan kan ya banyak ya yang terpapar ya, jadi banyak yang soman ya udah masuk semua, karena dihitung pun ya nggak sampai 25% ya, sekitar segitu lah. Makanya belum ada yang ngerasain WFH lagi. Nah, akhirnya ya itu sampai hari kemarin sempat tanggal 20 berapa? 3 hari lah sebelum Lebaran, tanggal 17-an ya kalau nggak salah. Itu mall sempat tutup tuh. Tadinya mall tetap buka, tetap bisa dine-in, bisa ya jalan lah. Paling yang tutup ya tempat kayak fun station, terus kayak tempat dulu anak tuh tutup. Cuman untuk tempat makan tuh masih buka, tempat jajan. Terus 3 hari sebelum Lebaran itu tutup, benar-benar tutup. Ya tadi kecuali supermarket, terus meter, terus ya take away, take away tenan-tenan yang bisa take away lah, itu tetap buka. Cuman memang pintu lobi lah, pintu gedenya mall itu tutup. Jadi emang tutup. Ya tuh nggak bisa situ gitu kan. Sampai tanggal 20. Lucu nih kemarin tanggal 21. Tanggal 21 kan siang belum ada nih dari pagi ke siang kan belum ada nih. Woro-woro untuk perpanjangan ya. Pengumuman lu ada perpanjangan kan. Ada pun tuh di jam berapa ya, lupa, jam 9, jam 10 yang perpanjang sampai tanggal 25 itu kan. Nah, di sini udah keburu makan siang nih. Udah keburu waktu makan siang lah. Di luar kan. Udah bisa take away, tapi memang udah bisa dine in, tapi emang masih dibatasin. Dine in sampai jam berapa gitu lupa. Kita selesai, udah mau beres tuh tempat makannya. Kenapa beres? Nanya udah kita nggak beres Mas. Tiba-tiba dinaikin lagi Mas, nggak boleh lagi dine in. Iya, padahal di hari itu udah orang-orang udah mulai dine in, udah mulai ramai lagi keluar gitu. Iya. Sebenarnya penindakannya tuh dari masing-masing pemerintah tuh masih beda-beda, dari masing-masing pemerintah itu masih beda-beda. Iya, kalau di sini ada yang saklek, ada yang enggak mungkin ya. Nah, gitu betul. 125 ini sebenarnya kan nggak boleh nih dine in, tapi beberapa tempat beberapa restoran, tempat makan masih bisa dine in, dan memang nggak jadi konflik juga gitu. Ibaratnya kan kalau di Jawa nih kayaknya kesannya kalau ada restoran yang masih udah dine in tuh kayaknya ntar bakal diekspos, heboh, terus jadi kayak wah ini kenapa nggak ditindak gitu. Kalau di sini ya enggak gitu, memang ada beberapa yang sadar diri yang tutup, ada beberapa yang ya udah buka aja gitu. Cuman memang nggak yang nggak se ekstrim langsung ramai datang gitu, enggak, tetap membatasi merekanya juga. Cuman ada gitu, artinya entahlah, mungkin memang peraturan secara tertulis, secara instruksi dari pemerintah daerah ya itu ada gitu tertuang, tapi secara penindakannya mungkin tidak terlalu keras seperti di tempat lain. Mungkin itu kalau di Balikpapan. Kalau yang di Samarinda juga kurang lebih sama aja sih, Samarinda kan lebih los lagi kalau Samarinda. Tapi memang sebenarnya kondisinya kalau dilihat setelah PPKM ini, mungkin orang-orang itu yang tadinya acuh gitu ya udahlah gue keluar aja gitu tanpa ada kepentingan apapun, terus sekarang karena adanya PPKM jadi mau nggak mau mereka stay di rumah gitu. Jadi sebenarnya ini membantu juga kesadaran orang-orang itu, jadi jadi lebih aware gitu loh. Nah mungkin kalau di daerah beda ya pemerintahnya, yang tadi diceritain ada yang saklek, ada yang enggak gitu. Kalau di Jakarta kayaknya lumayan saklek gitu. Buktinya untuk warung-warung kecil aja di setiap daerah pasti ada petugas yang sidak. Nah itu kayak tadi kan. Betul. Ya jatuhnya gitu. Nah kalau di tempatnya Mas Helmi, gimana Mas Helmi? Boleh diceritain? Makasih Mbak Eza. Ya. Jadi untuk yang PPKM kedua ini ya, yang setelah yang PSBB tahun kemarin, untuk daerah Sulawesi Selatan ya khususnya, karena Sulawesi kan luas ya. Nah, kebetulan kita supportingnya dari Sulawesi Selatan. Nah kalau dilihat dari kondisi area Makassar kota khususnya,
Nah, kalau dari aturan pemerintah sih ya ada ya untuk pembatasan. Jadi untuk aktivitas perkantoran itu dibatasi sampai 50%. Itu sebenarnya sampai tanggal 20 aja kemarin ya, yang aturan dari Jakarta itu. Nah setelah ada perpanjangan ini nggak ada peraturan lagi, jadi akhirnya teman-teman kantor juga udah masuk 100%. Nah seperti itu. Nah kembali lagi kalau di Bina Pertiwi kan cabangnya kan ke area Sidrap ya, ke kabupatennya lagi ya. Nah kalau untuk di Kabupaten Sidrap sendiri itu pelaksanaan PPKM malah tidak sampai sini. Jadi aktivitas orang-orang sini masih normal gitu. Dan bahkan di sini untuk disiplin untuk memakai masker pun masih jarang. Untuk area sakti. Bener, sakti di Sidrap sakti, Pak. Bahkan kita kalau ke customer itu atau inilah kita ke masjid aja gitu kan. Yang lainnya saya pakai masker, yang lainnya nggak pakai masker. Soalnya kita itu yang paling minoritas pakai masker. Jadi malah yang diliatin ya? Iya. Nah itulah ya itu kondisinya untuk kita. Tapi teman-teman karyawan kita tetap menjalankan lah prosedur protokol kesehatan tetap dijalankan karena kita kan tidak tahu ya sejauh mana wabah ini menular atau bahkan di sini kan sebenarnya nggak ada screening massal ya kayak misalkan di Jawa yang screening massal ada ketahuan berapa orang yang positif gitu ya. Nah di sini nggak ada screening masif gitu, jadi ya seolah-olah ya biar gitu aja, nggak ada untuk yang Sidrap khususnya ya. Jadi itu Mbak kalau di sini karena ya mereka juga kan beraktivitas, apalagi kan bulan-bulan ini udah masuk musim panen kan. Nah, jadi ya pasti mereka di sawah daripada di rumah kan menghasilkan. Nah, bilangin Pak sebenarnya yang sampai panen COVID. Keamangan rekening sawah. Ya. Kalau di Makassar sendiri itu lebih disiplin ya, tetap pakai masker, tetap walaupun di jalan tetap banyak orang untuk beraktivitas gitu, tapi tetap disiplin pemakaian maskernya masih dipakai dan ada inspeksi lah ya, Satpol PP yang berkeliling lah untuk memeriksa kedisiplinan masyarakat di Makassar. Nah untuk Sidrap sendiri ya itu ya sedikit longgar lah daripada di kota Makassar sendiri begitu Mbak Iza. Iya gitu, nggak apa-apa sih, yang penting teman-teman BP sadar atas prokesnya masing-masing gitu. Nah ini mau tanya, dari kita berenam alumni COVID nggak? Enggak. Kayaknya Eja ya. Gua. Iya, Sama, gue meja. Adil kapan kenanya Adil? Apa nih? November kalau nggak salah, apa Oktober ya? Berarti angkatan awal lu Pak. Angkatan awal awal pokoknya. Iya, angkatan awal. Angkatan COVID 2020. Gue kebetulan baru minggu lalu. Lu baru di. Iya. Baru dinyatakan. Yuk bisa sharing Mbak Eja gimana? Iya, hari Rabu kemarin itu hasil PCR. Pantesan banyak bir butter di rumah. Yo. Ya, roaming. Ya, jadi kalau dilihat memang pentingnya vaksin itu saya sendiri percaya gitu. Nah, begini, mungkin dari vaksin dan juga penyakit bawaan ya, itu menentukan juga. Jadi kemarin itu kenapa kalau dirunut kenanya gimana, itu sebetulnya yang pertama kena adalah adik itu dinyatakan positif karena dia ada gejala yang lumayan berat. Ada demam, radang, kemudian disusul anosmia dan segala macam. Setelah adik dinyatakan hasilnya positif PCR-nya, saya memutuskan 3 hari kemudian PCR juga gitu. Walaupun dulu cuman memang ada sakit kepala sama badan tuh sakit-sakit. Cuman awalnya itu sebelum tahu kalau memang positif, awalnya itu dikirain efek dari WFH. Stres kan, gue sakit banget, gue pikir efek dari closing, efek dari Zoom meet, segala macam, gue sakit banget kepala gitu kan. Ya udah, ternyata pas hasilnya keluar, posisinya positif, tapi CT-nya tinggi, di atas 30, CT-nya tinggi. Dan gejalanya juga nggak parah kan. Minum obat sakit kepala sembuh gitu, terus istirahat juga badannya gitu. Terus tetap konsul ke dokter nih harus bagaimana gitu, harus tetap isoman ternyata walaupun CT-nya tinggi, terus gejala juga
nggak berat tetap harus isoman gitu kan, karena CT itu ternyata bukan patokan katanya. Oke, baik, akhirnya memutuskan. Nah, setelah isoman kan anak-anak sama siapa nih pertanyaannya gitu kan. Akhirnya suami ngalah. Suami itu kebetulan pekerjaannya nggak bisa WFH karena dia orang proyek, mandor dia. Setiap hari tetap harus keluar rumah ke tempat proyek gitu. Nah, akhirnya setelah dinyatakan positif, suami memutuskan udah gue WFH deh gitu kan, jagain anak-anak. Nah, karena di rumah ibu saya yang tadinya biasa nitipin anak-anak itu kan ada adik yang isoman juga. Ternyata selang berapa hari ibu saya yang dinyatakan positif, ketularan dari adik yang isoman di rumah. Nah, mereka itu berdua udah vaksin, tapi baru dosis pertama. Nah, gejalanya mirip, ada demam, radang, anosmia juga. Cuman ibu karena mungkin udah berumur gitu, jadi memang cara menghadapinya juga beda kan sama yang kita masih muda gitu, lebih ngedrop gitu kan. Nah, kebetulan bapak yang masih kerja juga setiap hari akhirnya ngungsi, dia tinggal di kantor. Dia ngalah, dia tinggal di kantor gitu. Sampai kita bertiga akhirnya dinyatakan negatif. Itu pas sebelum lebaran haji kemarin gitu. Alhamdulillahnya semua kondisinya aman, terkendali, banyak support. Alhamdulillah. Sama teman-teman, sama kantor juga banyak disupport. Jadi sebenarnya kalau saya lihat gitu ya dari cerita teman-teman, cerita semua yang ada, bahwa sebenarnya COVID ini selain ngena pengaruhi badan kita juga ngenain mental juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ketika kita dikasih positif COVID gitu ya, terus kayak yang ngedrop kan, kalau logikanya nih kita disuruh isoman sendiri di ruangan 14 hari, nggak ada makan, ditaruh di depan kamar, itu kan kayak tahanan kan jadinya. Iya kan, kayak tahanan kan. Jadi bingung ngapain lagi di rumah gitu. Satu-satunya yang saya syukurin waktu isoman itu saya nggak kerja. Jadi emang disuruh istirahat berarti. Liburan. Kayak liburan, tapi ya udahlah di kamar aja. Coba ya, kita itu isoman dan saat ini kondisi internet nggak ada, terus orang apa nggak stres beneran ya? Betul. Jadi enggak lah, ngaji. Oh iya. Gitu. Iya. Itu gara-gara internet jadi nggak bisa. Salah. Saya salah ngomong ini, harusnya. Iya benar. Gue juga kayak salah informasi nih, harusnya khatam Quran nih. Iya benar. Netflix dulu yang Hatam Netflix, Pak. Hatam Netflix berarti. Bener sih kata Ija sih. Menurut gue tuh yang paling berasa tuh kalau dari isoman, kalau dari karantina, mental bener, gila, kena banget mental. Apalagi ya mungkin kalau yang bergejala atau nggak bergejala mirip-mirip lah. Yang nggak bergejala tuh yang ngerasa sehat tuh pasti kesel. Gue badan gue sehat, gue nggak kenapa-napa, nggak ngerasa apa-apa, bener-bener nggak ini ya, tapi nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya ya sebenarnya keluar bisa-bisa aja ya, apalagi kalau ngisoman sebenarnya keluar bisa-bisa aja, tapi kayak moral kita tuh kayak bekerja gitu kan, wah nggak enak kalau mau apa-apain, nularin orang, nularin ini. Iya betul. Makanya bertahan itu benar-benar bertahan di mental. Iya. Belum lagi ditambah ya karena angka COVID kemarin tuh yang tinggi, belum lagi denger setiap buka Instagram pasti beritanya kalau nggak ada berita duka. Iya. Terus donor plasma, ya kan, butuh oksigen dan segala macam, ya, juga bikin drop. Makanya kemarin sempat kayak nggak pengen banyak-banyak dapat info gitu kan. Paling dikabarin kalau memang ada orang yang terdekat ada berita duka gitu, karena emang itu nguras energi sebenarnya. Mau tanya dong Mbak Eza, teman. Iya. Mbak, kok orang-orang itu mengatakan alumni ya? Kan kalau alumni itu kan udah selesai, tetapi pada kenyataannya ada beberapa orang yang bisa kena COVID lagi. Berarti ada alumni 1, alumni 2. Iya, betul. Gimana dong itu kata-kata alumni itu? Kalau yang kena lagi mungkin yang sebelumnya itu dulu munculnya ujiannya nggak lulus, remedial. Ujiannya nggak lulus ya? Bener.
remet, jadi mesti remet. Ngulang lagi. Tapi amit-amit jangan sampai dua kali gitu. Kalau di Muslim ya, di agama Islam itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu pernah ngomong, ketenangan dan kesabaran itu 50% dalam proses penyembuhan itu paling cepat adalah ketenangan dan kesabaran. Itu aja. Mungkin saya mau share sebentar ya. Ini data yang dari Pemprov DKI. Berarti memang ini data dari Pemprov DKI. Berarti vaksin itu bermanfaat. Ya. 14% itu masih bisa lagi 14%. Tapi rata-rata yang kena COVID saat ini adalah 86% itu belum pernah vaksin. Ini profil riwayat ya, pasien. Nah, ini yang kedua, berdasarkan data rekam yang belum divaksin ya, yang cenderung dipindah ke ruang ICU itu karena perburukan ya, itu cuma 7% yang sudah pernah vaksin. 93% itu yang belum pernah vaksin. Oke, yang ketiga, vaksin bisa cegah kematian akibat infeksi virus corona. Dosis 1 dulu itu pernah sekitar 3,2 juta. Itu terinfeksi itu sekitar 15 ribuan. Dan yang meninggal itu cuma 50 orang. Yang sudah divaksin dosis pertama. Betul. Ya. Nah, yang divaksin dosis kedua itu sekitar 2 juta. Tetap terinfeksi cuma 1.000. Yang meninggal itu adalah 4 orang. Berarti memang benar-benar vaksin ini sangat mau tidak mau ya. Kan kadang ada yang tidak percaya vaksin, ya monggo lah. Benar-benar membantu kita dan orang-orang di lingkungan kita, betul. sekitar kita. Itu aja sih. Ya, makanya kemarin saya percaya kenapa saya gejalanya itu bisa dibilang ringan, bisa dibilang hampir dibilang OTG. Saya udah vaksin dua kali gitu, udah dosis kedua udah gitu, jadi bersyukur juga gitu bahwa keputusan untuk berani vaksin itu ya tepat gitu. Makanya sekarang kalau ditanya sebenarnya vaksin yang terbaik itu yang apa sih? AstraZeneca, Sinovac, semua mahal. Sinovac apa? Vaksin yang terbaik itu ya vaksin yang paling cepat dan bisa didapatkan gitu loh. Jadi ya buat teman-teman atau mungkin gini, kalau kita menerima informasi ini gitu diterima, tapi belum tentu dengan keluarga. Pasti banyak terjadi yang namanya misinformasi dalam keluarga, terutama orang tua gitu. Buat apa sih vaksin gitu kan? Nanti malah efeknya vaksin malah jadi sakit. Vaksin itu kan si virusnya dimasukin ke badan kita, nanti jadinya gimana gitu. Nah, tugas kita lah sebagai yang muda-muda untuk mengedukasi orang di keluarga, untuk teman-teman juga yang mindsetnya saat ini belum mau vaksin, kita coba kasih informasi bahwa saat ini cara terbaik untuk menghindari COVID adalah vaksin. Ya, betul. Mau tanya dong sama yang di cabang lain, coba gimana membuat orang tips kalian deh biar orang-orang itu kayak misalkan karyawan di kita ada yang nenanginnya gimana? Nenangin teman yang positif gitu. Iya, biar nggak mental itu cepet drop gitu. Kirimin OVO sama GoPay atau cepet pasti aman langsung kan. Itu kemarin paling efektif sih. Dikirimin makanan kan. Imun naik, dikirimin makanan kan pasti beberapa banyak yang ngirimin makanan dalam satu hari, bingung. Tapi giliran hari kelima dan seterusnya nggak ada yang kirimin makanan. Kirimin OVO awet sampai hari ke-14. Gitu. Jadi yang tips ini yang kena COVID-nya sering-sering update story gitu ya. Jadi ketahuan biar dikirimin OVO. Top up OVO sama GoPay. Iya. Gitu. Kayak itu apa? Buat saat ini kayak misalkan ya kita selain kirim doa pastinya kirim makanan, vitamin, tapi memang kalau orang yang sudah
terindikasi positif pasti disupport vitamin dan apa namanya makanan kan dari lingkungannya gitu. Ya udah, apa nih barang ditanya mau dikirimin apa lagi nih, bingung kan, ya udah kirimin mentahnya aja deh. Oh, atau lebih atau nggak buat beli di Paling bener sih Shopee. begitu ya, Mas. Iya, buat bisa buat jajan gitu. Paling Gitu. bener tuh. Oke, kalau Berarti gitu- nanti itu ya, orang yang habis divaksin itu, anggap saja semua orang Indonesia, orang dunia udah divaksin gitu kan. Iya. Istilah corona itu nanti seperti halnya istilah flu. Dapat corona, kena flu ya, dapat corona ya. Seperti itu nanti ke depan itu. Karena ya itu, ya dianggap sudah biasa. Ya mau tidak mau kita nanti hidupnya berdamai dengan yang namanya corona. Kalau udah divaksin semua loh ya. Iya. Kayak Singapura kan katanya kemarin mereka pemerintahnya memutuskan untuk hidup berdampingan corona ini gitu kan. Pada akhirnya seperti itu. Gitu. Karena kematian itu kan masih kematian diminimalisir gitu loh. Dengan vaksin itu. Ya udah kita nikmati aja fase PPKM ini, fase WFH ini gitu ya. Kita jaga kesehatan. Terus juga kita doain teman-teman yang berpulang karena COVID semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah gitu. Amin. Nah gitu. Jadi udah sore, kita cukup obrolan kita sore ini, seru banget. Bisa tahu kondisi dan Bang. Misalkan memang ada apa-apa, masukkan ke HO. Gitu. Titip Mbak Ja, nanya dong. Meeting tuh jadi kerja tuh kita jadi kayak meeting bisa sampai malam-malam gitu ya Pak ya, emang gitu kan? Kayaknya itu dirasakan sama semua deh. Iya makanya Kadang double meeting gitu, maraton habis ini ada lagi gitu. Makanya PPKM ini kayaknya pelan-pelan kita melebar karena duduk aja kan sambil duduk, makan sambil meeting, lama-lama jadi semua ngelebar gitu. Iya benar. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Helmi, Mas Krisna, Mas Arli, jaga kesehatan, jangan lupa salam untuk keluarga. Kita ketemu lagi di acara Cicat berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siap.